Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Mei 2023 dengan judul Karena Tuhan Menepati Janjinya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar dan tidak henti-hentinya dicurahkan dan diberikan kepada masing-masing kami. Pengampunan Tuhan setiap hari selalu diberikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Karena kami menyadari bahwa tanpa pengampunan Tuhan, hidup kami tidak berarti apa-apa. Kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak orang selalu takut dengan masalah yang belum terjadi. Walaupun setiap hari mereka dikelilingi oleh kasih Allah, setiap hari mereka menikmati karunia pemeliharaannya. Tetapi mereka mengabaikan semua berkat-berkat ini. Pikiran mereka terus-menerus tertuju pada masalah tidak menyenangkan yang mereka khawatirkan akan terjadi, atau beberapa kesulitan mungkin benar-benar terjadi, yang meskipun kecil telah membutakan mata mereka terhadap banyak berkat-berkat yang harus disyukuri. Kesulitan yang mereka hadapi gantinya mengarahkan mereka kepada Allah. Satu-satunya sumber pertolongan mereka justru memisahkan mereka dari Dia karena keresahan dan penyesalan. Apakah kita layak untuk tidak percaya? Mengapa kita harus menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak beriman? Yesus adalah sahabat kita. Seluruh penghuni sorga sangat memperhatikan kesejahteraan kita. Kita seharusnya tidak membiarkan masalah dan kekhawatiran kehidupan sehari-hari meresahkan pikiran dan mengeburkan pandangan kita. Jika kita mengizinkannya, kita akan selalu merasa kesal dan terganggu. Tidak seharusnya kita membiarkan kekhawatiran membuat kita resah. Kekhawatiran itu juga pada akhirnya tidak membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Engkau mungkin bermasalah dalam usahamu. Masa depanmu terlihat semakin gelap dan semakin gelap. Dan engkau mungkin terancam mengalami kerugian. Tetapi jangan berkecil hati. Serahkan masalahmu pada Tuhan. Dan tetaplah tenang dan ceria. Berdoalah untuk hikmat, untuk mengelola usahamu dengan bijaksana. Dan dengan demikian mencegah terjadi kerugian dan bencana. Lakukan semua yang engkau bisa untuk memberikan hasil yang terbaik. Yesus telah menjanjikan akan memberikan bantuan, tetapi kita tetap harus berusaha. Ketika kita sudah bersandar pada penolong kita dan telah melakukan semua yang kita bisa lakukan, terimalah apapun hasilnya dengan sukacita. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 209 dan 211. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua, para pendengar yang setia, untuk kembali berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat-Mu begitu besar, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang memberikan kekuatan berkat rohani, dan Tuhan selalu menepati janji anak-anak-Nya. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Banyak orang selalu takut dengan masalah yang belum terjadi, walaupun setiap hari mereka dikelilingi oleh kasih Allah. Setiap hari mereka menikmati karunia pemeliharaannya, tetapi mereka mengabaikan semua berkat-berkat ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka bersama seluruh gembala-gembala jemaat, karena mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat dan pengetahuan sorga, dedikasi yang tinggi, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini, agar dia dapat memimpin boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan tuntun mereka dengan hikmat sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan juga kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka juga tahu bersyukur dan berterima kasih dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.